Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sesi ke-10 membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Bicara tentang ideologi, ideologi ini merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu ideos dan logos, yang mempunyai arti, tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada pengetahuan. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar pada sila-sila yang ada dalam Pancasila. Sehingga negara yang memiliki ideologi Pancasila juga memiliki sebuah dasar negara yang berdasarkan Pancasila. Dasar negara menjadi sebuah tatanan untuk mengatur penyelenggaraan negara serta menjadi pedoman hidup bernegara. Makna ideologi Pancasila. Setelah kita pahami pengertian dari ideologi, kita tentunya perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional, bangsa Indonesia juga memiliki makna sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi cita-cita yang hendak dicapai, tentunya dijadikan pedoman hidup dan dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila disepakati bersama digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kedua makna ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Apabila sebuah wilayah di Indonesia memiliki kebijakan tanpa berdasarkan Pancasila, maka secara otomatis aturan tersebut tidak berlaku. Nilai-nilai ideologi Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai tersebut bersifat objektif dan dalam konteks objektif, nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif yang berarti rumusan dan sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. Juga nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam kacamata subjektif, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, yang berarti keberadaan nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan karena nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. Terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. Menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, juga nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa. Fungsi ideologi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peranan atau fungsi sebagai berikut. Pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, juga memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Dan yang terakhir, menumbuhkan jiwa nasionalisme serta patriotisme. Dipahami bahwa ideologi Pancasila berarti Pancasila itu sendiri yang digunakan sebagai fundamental dalam tatanan negara dan tujuan dari negara Indonesia. Dalam Pancasila, seperti kita pahami, terdapat 5 sila yang berbunyi. Pertama, ketuhanan yang Indonesia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 nilai dasar yang dilambangkan oleh tiap bagan atau bagian perisai burung Garuda. Pada tiap lambang bagian
perisai burung Garuda tidak dipilih secara acak, melainkan disusun berdasarkan makna yang sesuai pada Pancasila. Makna yang terkandung pada lambang perisai burung Garuda, nilai Pancasila pada lambang bintang emas. Pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, cahaya dari sebuah bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Adapun latar belakang yang berwarna hitam menggambarkan warna alami. Dengan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan bangsa Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupannya. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung adalah: pertama, percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai kepercayaan masing-masing. Lalu saling menghormati pemeluk agama lain, memiliki toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, dan tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang. Yang kedua, nilai lambang rantai emas. Asas ketuhanan pada Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas pada perisai memiliki mata rantai yang berbeda. Terdapat bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus dan menunjukkan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Baik pria maupun wanita memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut. Pertama, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan yang lainnya. Selanjutnya, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Lalu, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, serta saling menghargai pendapat masing-masing. Nilai pada lambang pohon beringin. Simbol persatuan terdapat pada lambang pohon beringin dengan latar belakang putih. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia sendiri. Pada dasarnya pohon beringin adalah pohon yang besar, tinggi, serta memiliki daun yang lebat yang digunakan untuk berteduh rakyat Indonesia. Selain itu terdapat akar pohon yang diibaratkan sebagai semua suku bangsa Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang, akan tetapi akar-akar tersebut tetaplah bersatu dan membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai suku dan budaya, namun persatuan tetap dijunjung tinggi agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan. Dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan satu bahasa persatuan antar daerah, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Selanjutnya yang keempat, nilai pada lambang kepala banteng. Kepala banteng pada perisai Garuda yang berwarna hitam putih dengan latar belakang warna merah melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun, bersosialisasi satu sama lainnya. Keputusan bersama harus capai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai antara lain pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana, kekeluargaan harus diutamakan, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi, lalu keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama, serta tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang terakhir, nilai pada lambang padi dan kapas. Sila terakhir dalam Pancasila dilambangkan oleh padi yang berwarna kuning dan kapas putih yang berlatar belakang putih. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial,
baik sandang maupun pangan, tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan. Sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memuat nilai-nilai diantaranya perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, politik, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati, mewujudkan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, serta mendukung kemajuan juga pembangunan negara Indonesia. Demikian pembahasan kali ini. Dari 5 sila di atas memiliki 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai dari tingkah laku bangsa Indonesia sehari-hari. Nilai tersebut dapat ditunjukkan secara langsung dalam sila-sila di Pancasila itu sendiri. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.